Menjadi mobil listrik paling kecil yang dikeluarkan oleh BMW di Indonesia, sekarang kita akan bahas yuk dan review sedikit tentang BMW iX1 eDrive 20 tahun 2024 ini. Penasaran dengan unitnya? Tonton video ini hingga akhir. Tapi kenapa kok kita syutingnya di RAW untuk new car-nya? Karena memang sebenarnya kita bukan akan jual untuk yang new car-nya ini. Kita memiliki stok untuk X demo car atau X test drive. Tapi saat ini sedang di vendor kita nih. Karena untuk merapikan beberapa bagian dari mobil yang memang ada lecet pemakaian. Itu wajar ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa X demo car itu selalu mulus 100%. Kalau gitu saya bohong ya teman-teman semua. Tapi kita akan tetap rapikan sehingga kondisi mobil tetap dalam keadaan baik. Nah, karena mobilnya saat ini belum ada di showroom, kita belum bisa syuting, tapi kita kejar tayang, kok pas banget di bagian new car ada unit dengan warna dan spesifikasi yang spesifik sama. Ya, ini adalah BMW iX1 eDrive 20. Kalau unit kita itu adalah NIK 2024, dan kalau kalian penasaran dan tanya bagaimana sih bentuknya, bagaimana tampilannya, kurang lebih seperti ini ya. Dimana kita tahu semua bahwa iX1 bisa dikatakan sebagai versi listrik dari X1. Kita tahu semua bahwa X1 merupakan SUV paling kecil yang dimiliki oleh BMW. Mobil itu mengusung mesin 1500 cc twin power turbo dengan output tenaga kurang lebih 140 horsepower dan torsi 230 Nm. Nah, mobil ini pada akhirnya dikeluarkan dengan versi listriknya. Dan kalau kita lihat di bagian depannya, untuk tampilannya mirip dengan versi bensinnya, tapi untuk mobil ini tidak memiliki grill yang terbuka. Ada aksen nih yang menjadi ciri khas BMW zaman sekarang ya. Kidney grillnya tetap sama seperti ini, tapi ditutup rapat, dan di bagian tengah ini ada untuk radar sebagai fitur driving assistant profesionalnya. Nah, untuk unit ini iX1 ini memiliki kode bodi yang sama yaitu U11, tapi secara penampilan iX1 ini jauh lebih sporty dibanding X1 karena menggunakan trim dari M Sport. Makanya kalian bisa lihat nih, tampilan bumpernya ini berbeda, lebih sporty ya, dan ada aksen honeycomb juga di bagian sini, dan di dalam sini ada semacam flap yang bisa membuka dan menutup secara otomatis untuk memberikan pasukan angin ke dalam intercooler dari mobil ini. Lampu sama persis seperti BMW X1 ya, dua buah DRL nih yang L shape-nya terbalik seperti ini, dua buah proyektor, dan untuk iX1 karena listrik, logo BMW-nya dikelilingi oleh aksen berwarna biru. Nah, sekarang kita akan buka kap mesinnya yuk untuk melihat apa yang ada di dalam mesin ini. Let's go. Nah, kita lihat yuk, buka kap mesinnya, dan yang kalian bisa lihat adalah tidak ada. Ya, sebenarnya ada sih, di balik sini tuh ada motor listrik ya, yang covernya ini alangkah lebih baiknya jika dibuka oleh teknisi dari BMW saja secara langsung. Tapi bisa sangat terlihat bahwa konstruksi dari engine bay ini diambil dari BMW X1 karena memang secara basis ini sama. Yang kalian bisa lakukan hanya mengisi air wiper ya, dan ini untuk cas aki bisa nggak ya? Harus dicari dulu ya, tapi seharusnya tidak akan sulit untuk kalian cas aki kalian, aki 12 voltnya. Kap mesin, peredamnya ini sama semua seperti BMW X1 U11 yang kalian kenal. Nah, untuk unit ini baterainya adalah 64,7 kWh kalau nggak salah ya, dengan kemampuan cas menggunakan CCS ya. Untuk AC chargingnya itu 11.000 watt atau 11 kWh.
untuk fast charging atau DC chargingnya itu adalah 130.000 watt atau 130 kWh. Memang secara spek sedikit di bawah iX dan i5, tapi ya nggak masalah karena memang ini adalah mobil yang kecil dengan baterai yang lebih kecil juga. Otomatis kalau pakai fast charging 130.000 watt, baterainya ini 64 kWh, tinggal dibagi saja. Kurang lebih kemampuan atau performa charging dari mobil ini bisa kurang lebih dari dalam setengah jam atau sampai 1 jam saja. Lalu range-nya, ya karena berbicara mobil listrik pasti berbicara masalah range. iX1 ini bisa menempuh jarak kurang lebih up to 474 km. Sangat cukup, kalian mau bolak-balik Bandung juga bisa. Banyak kok customer yang pakai mobil ini sampai ke luar kota sekalipun. Sekarang kita bergeser yuk ke bagian samping dari mobil ini. Kita akan lihat velgnya karena cukup berbeda dengan X1. Sekali lagi karena ini adalah trimnya M Sport, velgnya berbeda. Walaupun sama-sama ring 19, saya lupa X1 ini ring 18 apa 19 ya. Tapi ini ring 19 ya dengan profile ban 245/45R19. Ada logo M di sini, ciri khas dari trim M Sport. Dan untuk bagian belakangnya sama seperti X1, tidak mengalami perbedaan ukuran ya. Jadi 245/45R19 dan sama seperti versi bensinnya, iX1 ini menggunakan penggerak roda depan. Jadi kalau listrik, motor listriknya itu ada di bagian depan. Kita bergeser yuk ke bagian belakang. Kameramen request nih, kita lihat slot chargingnya ya. Oke, ya CCS ya, CCS 2 kalian tahu semua, ini jauh lebih universal. Kalian bisa pakai charging ini di banyak SPKLU yang ada di Indonesia. Nah, kita bergeser yuk ke bagian belakang. Tidak ada yang berbeda dengan X1 versi bensin, hanya diffuser saja ini yang berbeda karena ini adalah trim dari M Sport. eDrive 20 ya, eDrive artinya penggerak dua roda, dan 20 ya ini menggambarkan performa dari mobilnya. Defogger belakang, third brake stop lamp ini juga ada di bagian atas. Kemudian defogger belakang, wiper ini juga ada. Bagasi electric power tailgate seperti biasa BMW sudah menjadi standar ya. Bisa tombol, bisa tuas, bisa kick sensor ketika ada kuncinya. Bagasi secara layout sama seperti X1 ya. Cuman kalau X1 kan di sini bolong nih atau lebih dalam ya. Ini karena mungkin ada baterai ya. Jadi sedikit lebih terpangkas secara kapasitas. Ada tray untuk menambah privasi dan dah. Sekarang kita lihat yuk untuk interior baris kedua dari mobil ini untuk melihat kelegaan ruang kabinnya. Let's go. Ya. Spesifikasi dari unit X demo car kita adalah Black Sapphire on Coral Red. Nah, Coral Red tuh gimana? Ya gini, makanya kita review mobil barunya karena secara spesifikasi ini adalah exactly warna yang sama. Perpaduan antar hitam dan merah di sini ya, ini cocok banget buat kalian kalau yang pengen tampil sporty. Dan enaknya kalau X1 series atau X1 line up, kursinya ini bisa reclining ya. Posisi untuk reclining ini untuk posisi yang paling majunya nggak memungkinkan ya untuk duduk. Ini posisi pertama, kedua, dan ketiga. Tapi biasanya memang kalau orang-orang ya pasti langsung aja ya taruh ke baris ketiganya. Ya ini armrest standar ya BMW dengan ketinggian yang pas. Kemudian ini pita bisa ditarik juga nih untuk akses ke bagasi belakang. Jadi kalian nggak perlu tuh repot-repot turun dari mobil dulu untuk ambil barang di bagasi. Lalu oke, ternyata sama ya konfigurasinya. Jadi ada beberapa step untuk recliningnya. Panoramic sunroof udah pasti ada. Dan kalau iX1 karena M Sport mungkin ya, plafonnya ini berwarna hitam. Berbeda dengan iX1 yang berwarna sedikit lebih cerah.
Dua buah kisi AC ada di bagian tengah sini, jadi yang belakang tidak perlu takut kepanasan ya, tapi memang secara suhu mengikuti yang depannya. Dua buah soket USB Type-C juga ada, jadi untuk penumpang kiri dan kanan itu bisa dipakai. Nah, enaknya nih posisi tidurnya nih atau gundukan di bagian tengahnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ini mungkin karena penggerak depan tidak perlu jalur untuk shaft ke bagian belakang untuk mengalirkan tenaga, jadi dibikin lebih kecil. Dan enaknya kalau mobil Eropa adalah kaki itu bisa masuk ke bagian dalam, dan feel menutup pintunya ini sangat mantap nih karena handle pintunya kekar banget. Kalian harus pegang karena ini feelnya enak banget ya. Sound system dari Harman Kardon, dan ini naik satu spek ya dibanding X1 versi bensin. Kalau yang X1 versi bensin itu defaultnya dari BMW aja. Kalau ini sudah disupport oleh Harman Kardon ya. Ini lampu, hand grip standar ya semua, dan ada kantong pintu juga. Kurang lebih seperti itu untuk di row baris kedua. Sekarang kita akan pindah ke row baris pertama dulu, dan saya akan ambil kuncinya mumpung listrik, jadi nggak akan bikin bau showroom. Kita akan explore apa saja yang ada di dalam layar iDrive ya. Let's go. Ya, kita udah ada ya di row baris pertama, di mana biasanya pemilik dari mobil ini akan pakai mobilnya karena ini adalah SUV yang cukup compact. Dan saya akan kasih lihat ke kalian, kuncinya udah ada di sini ya. Kita akan nyalakan mobilnya. Bagaimana sih rasanya ketika intro atau pertama kali ketika mobil itu dinyalakan? Pencet rem, start stop buttonnya ada di sini, dan ya kurang lebih seperti itu untuk listrik. Dan kalau listrik buat kalian nih yang calon pemilik iX1 dari BMW Tunas Premium Selection, ada tulisan ready di sini ya. Ini artinya status mobil adalah nyala, tapi ketika off nanti akan ada tulisan off di bagian tengah sini ya. Nah, iDrive-nya sudah iDrive 8 di sini ya, dan Apple CarPlay, Android Auto itu udah support semua. My BMW Connected Drive itu juga sudah support di mobil ini. Secara layout ini dashboardnya ini cukup bagus dan cukup cukup berbeda lah dibanding BMW yang lain, karena kisi AC2 ada di bagian penumpang kiri depan, yang bagian tengahnya hanya satu nih di sini ya, dan desainnya ini sangat fresh. Wireless charging ada di bagian tengah, dua buah cup holder di sini, dan wireless chargingnya ada penjepitnya nih, jadi HP kalian bisa dicepit dengan aman, jadi nggak perlu takut goyang-goyang gitu ya. Ada konsol yang melayang nih, seakan-akan melayang ya di sini, dan menampilkan beberapa fitur-fitur seperti start stop button, kemudian ini untuk akses kamera 360-nya ya. Jadi untuk yang di unit demo pun sudah kamera 360, kemudian ini untuk mode berkendaranya, dan ini untuk pengaturan berkendaranya, auto hold gitu-gitu ya, udah standar ya. Dan ini laci yang bisa kalian pakai untuk taruh HP mungkin ya, dan hazardnya ada di bagian konsol tengah sini. Kemudian kalau yang lainnya sama lah ya, seperti BMW yang pada umumnya. Power window ada di bagian kanan, lock unlocknya ada di bagian sini, sound system dari Harman Kardon. Yang ingin saya mention adalah yang pertama, mobil ini sudah memiliki fitur driving assistant profesional. Jadi mobil ini bisa menjaga jarak dan menjaga mobil tetap di jalurnya secara otomatis semua. Jadi mobil ini semi autonomous gitu ya. Dan jadi membuat ketika kita membawa mobil ini tuh ya udah sangat rileks, sangat enak, karena biarkan mobil semua yang berpikir untuk menjaga jarak dengan mobil-mobil lainnya di jalanan. Head up display jelas ada di bagian kaca sini ya, dan ada satu tuas boost di sini yang ketika dipencet tuas ini memungkinkan mobil men-set up kemampuannya di performa paling tinggi selama 10 detik. Ya, jadi kalian nggak perlu tuh masuk ke mode sport dulu gitu ya, supaya bisa mengeluarkan tenaga maksimal dari mobil ini. Ini sangat terpakai kalau kalian mungkin di luar kota pengen salip truk gitu ya, di jalanan kalian tinggal pencet ini saja, selama 10 detik kalian mendapatkan performa terbaik dari mobilnya. Setir dari M Sport ya, yang genggamannya ini cukup besar. Nggak tahu kenapa ini cukup besar, dipegangnya sih enak ya, tapi mungkin ini untuk genggaman orang Jerman kali ya.
ya, tapi ini secara kualitas leathernya ini enak. Posisi duduk BMW ya, tilt, teleskopiknya jauh tuh ya. Jadi bisa untuk berbagai postur. Kursinya pun untuk kiri dan kanan itu semuanya sudah full elektrik, dan untuk yang di bagian driver ini ada memory seat 2 buah ya. Ini cocok lah buat kalian kalau yang ingin mencari mobil listrik premium tapi harga di bawah 1 miliar untuk yang kondisi secondnya. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kita langsung aja yuk masuk ke bagian kesimpulan untuk menjelaskan stok dari BMW Tunas Premium Selection. Let's go. Oh ya, satu lagi, mobil listrik. Ketika pintunya dibuka dan kita tidak pasang seatbelt, mesin otomatis akan mati. Membuat ya kita simpel banget ketika pakai mobil ini, nggak usah pencet start stop button ketika akan mematikan mobilnya. Let's go. Ya, bagaimana kondisi untuk mobil dari stok BMW Tunas Premium Selection? Sebenarnya ada 2 unit ya, tapi yang satu sudah ter-DP oleh orang, itu warna Capio Green on Oyster ya, itu tahun 2024, dan tersisa 1 unit untuk yang warna Black Sapphire on Coral Red dengan kilometer hanya 11 ribuan. Ya, ini sih good choice banget buat kalian kalau yang ingin mobil listrik premium. Tapi untuk mencapai iX atau i5, mungkin secara dimensi atau budget untuk beberapa dari kalian mungkin sedikit lebih besar, ya kalian bisa ambil opsi dari BMW iX1 ini. Test drive saja bersama kita, bisnis konsultan dari BMW Tunas Premium Selection, karena saya akan sangat sulit untuk menjelaskan kepada kalian betapa enaknya mobil ini. 1 SUV, 2 compact, yang ketiga listrik. Sangat halus dipakai di jalanan, sangat praktis juga ya untuk kalian pakai karena bagasinya luas, legroomnya luas, cocok untuk keluarga kecil kalian. Nah, untuk harganya dari BMW iX1 second yang ada di BMW Tunas Premium Selection ini, X Demo Car dengan kilometer 11.000 tadi kita open di bawah 950 juta rupiah. Ya, kita open di 949 juta dan masih bisa nego. Warrantinya mendapatkan sama seperti mobil baru, kalian hanya kalah di starting pointnya saja karena warranty itu aktif di ketika mobil itu pertama kali dipakai, which is ketika 2024 yang lalu. Tapi ya nggak masalah, dengan hemat sekian ratus juta ya, daripada kalian ambil baru, mungkin buat kalian yang secara budget terbatas, kalian bisa sangat mempertimbangkan unit dari BMW Tunas Premium Selection ini. STNK langsung nama, wallbox charging juga dapat, free instalasi, kalian tinggal buka meteran barunya saja. Ya, buat kalian yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang BMW iX1 ini, kalian bisa langsung saja klik link tree yang ada di bio media sosial kita untuk menghubungi tim bisnis konsultan. Untuk di Jakarta ada saya Leon dan juga Jessica. Untuk di Bandung ada Reska dan juga Clarissa. Untuk mencicipi salah satu mobil listrik BMW yang paling enak yang pernah saya coba selain iX. Ya jujur saja, ini sih saya suka ya. Kalian harus cobain sendiri untuk merasakan apa yang saya sukai dari mobil ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan singkat tentang BMW iX1 ini. Buat kalian yang penasaran, langsung saja kontak sekali lagi. Dan kita masih punya beberapa stok unit untuk X Demo Car nih. Ada BMW 218 eSport tahun 2023 dan 2024. X3 M Sport ya, kita masih ada nih 2024 black on black, kilometer cuma 14.000, itu 1M kecil aja ya. Kemudian 320i M Sport sudah habis, iX kita ada ya. iX kita ada warna putih dan juga Aventurin Red, itu kilometer 18.000 dan juga 20.000. Udah cepet aja, 1,3 miliaran aja buat kalian ya. So, buat kalian yang penasaran dengan stok-stok kita yang lainnya, masih ada, kalian bisa langsung hubungin kita secepat-cepatnya karena bulan Agustus ini secara perputaran unit jujur saja kita lumayan baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kita yang lain. Semoga kita bisa mendapatkan stok-stok yang fresh juga untuk kita bahas bersama-sama. Dan kalian bisa tonton di YouTube-nya BMW Tunas.Uscar. Ciao!